Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azliana Ningsi dari kelompok 1 kelas 3E Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini kami dalam menyelesaikan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. A. Penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses terlibat dalam penegakan peraturan hukum seperti hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk mengatasi maraknya kejahatan dan kekerasan bagi sesiapapun yang melakukannya. Penegakan hukum di Indonesia yang ada saat ini merupakan suatu pencerminan bahwa negara kita merupakan negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum yang ada pada saat ini dimaksudkan untuk melindungi segenap kepentingan individu dan menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat, guna menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Baik, saya Alma Husnul Khotimah akan melanjutkan penjelasan dari Nur Azliana Ningsi. B. Fungsi penegakan hukum. 1. Sebagai alat pengaturan tata tertib hubungan masyarakat. Hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga membatasi apa yang harus diperbuat dan yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. 2. Sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Karena hukum mempunyai ciri, sifat, dan daya pengikat, maka hukum dapat memberi keadilan dengan menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. 3. Sebagai penggerak pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Tujuan utama penegak hukum adalah membuat masyarakat merasa bahwa hak-haknya dilindungi. Alasan pentingnya, penegak hukum diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara. Dengan kata lain, hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketentraman warga negara. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasannya. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. 1. Faktor hukumnya sendiri. Di dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. 2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Baik, di sini saya Zatira Mutiara Azura akan melanjutkan dari saudara Alde. Identifikasi masalah penegakan hukum karena internal. Yang pertama, lemahnya integrasi penegakan hukum. Lemahnya integrasi penegakan hukum di Indonesia yang sangat mempengaruhi sistem hukum pidana yang seharusnya hukum formal serta hukum material. Yang kedua, masih melihat hukum dan kontennya. Sebenarnya hukum yang berlaku di Indonesia saat ini masih menganut pada hukum yang berlaku saat masa pemerintah Belanda. Di mana tujuan dari adanya hukum hanya untuk melindungi penguasa-penguasa Belanda yang berada di Indonesia saja. Yang ketiga, peraturan hukum yang kurang jelas. Yang keempat, proses peradilan yang bermasalah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Zatira Mutiara Azura. Baiklah, dampaknya banyaknya masalah penegakan hukum di Indonesia. 1. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat berpendapat hukum merugikan mereka terhadap lagi soal materi, sehingga mereka berusaha untuk
menghindarnya, karena mereka percaya bahwa uanglah yang berbicara dan dapat meringankan hukum mereka. Fakta-fakta yang ada diputar balikkan dengan materi yang siap diberikan untuk penegak hukum. 2. Penyelesaian konflik dengan kekerasan. Konflik yang terjadi di sekelompok masyarakat Indonesia banyak yang diselesaikan dengan kekerasan, seperti kasus tawuran antar belajar, tawuran antar suku yang merebutkan wilayah, atau ada salah satu suku yang bersakiti sehingga dibalas dengan kekerasan. Mereka tidak mengindahkan peraturan-peraturan kepemerintahan dengan masalah secara geografis mereka. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kami, yaitu 3. Pemanfaatan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi. Dari beberapa kasus di Indonesia, banyak warga negara Indonesia yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi. Contohnya ialah pengacara yang menyuap polisi ataupun hakim untuk meringankan terdakwa. Sedangkan polisi dan hakim yang seharusnya bisa menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang sedang terlibat kasus hukum bisa jadi lebih cenderung pada banyaknya materi yang diberikan oleh salah satu pihak yang sedang terlibat dalam kasus hukum tersebut. 4. Penggunaan tekanan asing dalam proses peradilan. Dalam hal ini dapat mengambil contoh, yaitu perusahaan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu perusahaan asing yang membuat usahanya di Indonesia. Mereka akan meminta bantuan dari negaranya untuk melakukan upaya pendekatan kepada Indonesia agar mereka tidak mendapat hukuman yang berat atau dicabut izin memproduksi di Indonesia. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.